Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafat Ahsan dari kelas 11 IPA 4 di MAN 1 Kolaka. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai trigonometri. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru saya dan untuk mengetahui apakah penting mempelajari trigonometri. Pada kesempatan ini, ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apa itu trigonometri? Yang kedua, bagaimana sejarah awal trigonometri? Yang ketiga, bagaimana bidang pemanfaatan trigonometri? Dan yang keempat, apakah penting mempelajari trigonometri di bangku SMA? Baiklah, untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya. Pembahasan yang pertama, apa itu trigonometri? Trigonometri merupakan bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut dari suatu segitiga, serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya tiga sudut, dan metro yang artinya mengukur. Trigonometri juga identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, yang kesemuanya itu merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga dan sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Pembahasan yang kedua, sejarah awal trigonometri. Trigonometri diperkirakan mulai ada sejak zaman Yunani, yang diperkenalkan oleh Hipparchus. Hipparchus mulai memperkenalkan trigonometri dengan menghitung segitiga menggunakan tali busur. Perhitungan Hipparchus ini menjadi acuan dalam pembuatan tali busur oleh Ptolemy. Perhitungan Ptolemy ini dijadikan acuan penelitian untuk mengembangkan trigonometri dan menemukan konsep dasar trigonometri. Masuk pada masa India. Pada masa ini, perhitungan astronomi yang berhubungan dengan trigonometri dipengaruhi oleh Ptolemy. Istilah yang digunakan pada zaman ini masih dalam bahasa India, yaitu ja untuk sinus dan kotja untuk kosinus. Beranjak pada masa Islam. Pada masa ini, trigonometri sangat berkembang pesat, khususnya pada penemuan fungsi dasar trigonometri. Banyak ilmuwan matematika yang lahir. Pada masa ini, perkembangan pesat juga tidak lepas dari penemuan bidang astronomi. Masih pada periode Islam yang dimulai oleh Ahmad Ibnu Abdullah. Beliau merupakan penemu tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Selanjutnya Al-Batani. Beliau merupakan penemu fungsi. Beliau mengatakan sinus merupakan komplement dari kosinus. Masih dipengaruhi oleh Ptolemy. Selanjutnya Al-Biruni. Beliau merupakan ilmuwan yang diperkirakan telah menemukan fungsi dasar trigonometri yang sampai saat ini digunakan dan dipelajari. Al-Biruni menggunakan konsep bayangan dalam menjelaskan kaitannya antara sekan dengan sinus, sehingga ditemukan fungsi kosekan alfa, tangen alfa, dan kotangen alfa. Dari fungsi ini menghasilkan konsep segitiga sebangun. Selanjutnya, trigonometri kembali dikembangkan pada masa Renaissance. Pada masa ini, Copernicus bersama muridnya Rheticus mendefinisikan fungsi dasar trigonometri dari sistem segitiga siku-siku dan menemukan 6 fungsi dasar trigonometri, lalu diselesaikan oleh murid Rheticus, yaitu Valentin Otto. Masuk pada pembahasan yang ketiga, bidang pemanfaatan trigonometri. Trigonometri mempunyai manfaat dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang navigasi. Trigonometri digunakan dalam navigasi selama bertahun-tahun, dan untuk ini mereka menciptakan apa yang sekarang dikenal sebagai sextant, sebuah instrumen yang dengannya jarak dapat diukur dengan melakukan triangulasi dengan matahari atau bintang-bintang. Sextant digunakan dengan cara berikut: ketinggian sudut matahari atau bintang-bintang
atau bintang apapun yang dapat berfungsi sebagai titik referensi harus ditentukan di atas cakrawala. Kemudian, perhitungan matematis dapat dibuat untuk menentukan titik di mana pengamat adalah, yaitu orang yang menggunakan sextant. 2. Bidang astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi, karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai penggaris. Pasti dihitung dengan bermain skala-skala dari sudut-sudut, sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat. Rumus trigonometri sudut ganda digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Meskipun penggunaan kalkulator diizinkan dalam penelitian, namun kalkulator umumnya tidak mampu menangani kasus numeris yang membutuhkan ketelitian tinggi, karena dalam berbagai kasus numeris, perlakuan tanpa pembulatan adalah metode terbaik. 3. Bidang arsitektur. Penerapan trigonometri dalam arsitektur adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Pembuatan rencana dan eksekusi selanjutnya tergantung pada penggunaannya. Penciptaan rumah atau bangunan harus mengikuti parameter tertentu. Sebagai contoh, setiap sudut dari semua dinding dan kolom harus diukur untuk menghindari kelainan bentuk yang dapat menyebabkan bangunan runtuh seiring waktu. Sebuah contoh yang jelas tentang penggunaan trigonometri dalam arsitektur diamati di piramida Mesir dan dalam konstruksi yang dibuat oleh peradaban yang menghuni benua Amerika sebelum kedatangan Spanyol. Karena penerapan trigonometri adalah bahwa konstruksi ini tetap hampir utuh dengan berlalunya waktu. Masuk ke pembahasan yang keempat. Apakah penting mempelajari trigonometri di bangku SMA? Tentu saja penting, karena dengan mempelajari trigonometri, kita sebagai pelajar dimudahkan dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan trigonometri, khususnya yang biasa muncul pada soal ulangan akhir semester dan lain sebagainya. Selain itu, dengan mempelajari trigonometri dapat mempermudah kita ketika ingin mengambil jurusan di perguruan tinggi seperti arsitektur, teknik, dan lain sebagainya. Jadi, mempelajari trigonometri di bangku SMA itu sangat penting, khususnya di jurusan IPA. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai trigonometri. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Saya Muhammad Syafaat Ahsan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.